pagi hari ini saya akan men-sharing sedikit ilmu kepada Bapak Ibu mengenai cara pengukuran pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular di pos biru. Seperti yang biasa sudah kita lakukan pada pos biru sebelumnya. Nah, tapi sebelumnya untuk membakar semangat kita pagi ini, kalau saya bilang selamat pagi, Bapak Ibu bilang semangat, semangat, semangat. Oke? Oke. Kita mulai ya. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat. Nah, di sini awalnya saya mau mengajarkan bagaimana cara mengukur berat badan. Jadi cara mengukur berat badan itu pastikan harus ada timbangan berat badannya, ya. Timbangan berat badannya ini harus diletakkan di tempat yang datar. Seperti contohnya di sini tempatnya adalah lantai. Jadi tidak boleh karpet, tidak boleh kasur ya. Terus yang mau ditimbang berat badannya atau pasiennya harus mengeluarkan barang-barang yang berat dulu nih dari sakunya. Misalnya ada kunci motor, ada dompet, dikeluarkan dulu. Kalau ada jaket dilepas dulu. Nah, baru setelah itu naik ke alat pengukur berat badannya. Nah, naiknya itu saya contohin ya. Naiknya itu harus menunggu sampai jarumnya, saya angkat aja ya ibu ya. Jarumnya ini stabil, jangan sampai goyang-goyang. Nah, kalau misalnya jarumnya sudah stabil, baru nanti pasiennya diminta untuk naik. Naiknya pastikan posisinya ada di tengah, posisi kakinya, dan jangan lupa pasiennya memandang ke arah lurus. Jadi pasiennya nggak boleh kepo melihat berat badannya. Nah, nanti yang melihat berat badannya adalah petugas pos bimbingnya. Ngerti Bapak Ibu sekalian? Ngerti. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa pasiennya disuruh turun kalau misalnya udah selesai penimbangan berat badannya. Nah, setelah penimbangan berat badan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Tia, untuk melakukan pemeriksaan tinggi badan. Silakan Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah penjelasan dari saya sudah cukup jelas? Jelas. Coba saya tanya ya ke Ibu. Ya. Ibu, gimana cara untuk menimbang berat badan tadi? Tadi yang sudah dokter sampaikan kan, pertama timbangannya ditaruh di tempat yang datar ya dok ya. Taruh tempat yang datar, jangan ditaruh di atas kasur atau di permukaan yang tidak datar. Kemudian sebelum kita melakukan pengukuran berat badan, dipastiin dulu jarumnya itu sudah ada di angka 0, terus stabil, dia nggak gerak-gerak. Setelah itu baru peserta pos bimbingnya dipersilakan untuk naik ke atas timbangan. Saat di atas timbangan, sebelum naik tapi tolong dikeluarkan dulu tuh barang-barang yang dibawa yang berat-berat seperti dompet atau yang jaket dibuka, jadi tidak mengganggu hasil pengukuran. Setelah itu dipersilakan naik dengan posisi berdiri menghadap lurus ke depan. Setelah itu selesai turun. Oke. Bener nggak kira-kira jawaban Ibu Tia? Betul. Bener ya? Oke. Kita tepuk tangan dulu untuk Ibu Tia. Ibu-ibu, sekarang saya dengan Suster Tia, saya akan menjelaskan cara melakukan pengukuran tinggi badan. Pertama yang kita perlukan adalah alat pengukur tinggi badan yang seperti ini. Ini sudah kondisinya sudah terpasang. Tapi bagaimana cara memasangnya? Ini kita harus ulur dulu untuk angkanya sampai angka 0. Nanti kalau sudah 0, ini diletakkan di paling bawah, baru atasnya bisa dipaku setinggi angka 0 ini. Jadi harus sampai 0 dulu baru bisa ini dipaku. Oke, setelah itu bagaimana cara melakukan pengukuran tinggi badannya? Pertama, untuk peserta pos bimbingnya boleh dipersilakan untuk melepas alas kaki, kemudian berdiri nempel di tembok dengan bagian tumit, tidak pakai alas kaki ya. Nggak pakai alas kaki, terus nempel di tembok tumitnya. Terus pantat juga boleh menempel sampai ke pundak. Ini nempel semua, terus pandangan lurus ke depan. Jadi nggak boleh nengok, nggak boleh lihat ke atas. Kemudian baru kita lakukan pengukuran tinggi badannya. Bagaimana dengan nanti kalau peserta pos bimbingnya ada yang gemuk nih, susah kan untuk menempelkan tumit? Maka kriterianya adalah 2 bagian tubuh itu menempel ke tembok. Jadi boleh pantat dan punggung. Ayo Ibu boleh silakan maju Bu untuk contoh ya. Oke, pertama lepaskan alas kaki, sudah dilepas ya. Kemudian tempelkan ke tembok ya Bu. Tegak. Oke, posisinya tegak ya, tangan di samping kanan dan kiri. Kalau posisinya sudah betul, baru kita bisa tarik. Nah, ini posisinya menempel di kepala. Kemudian kita lihat sesuai dengan garis
merah yang ada di situ. Nah, kalau ini Ibu tingginya 155 cm ya Ibu. Oke, sudah selesai. Jadi seperti itu cara untuk melakukan pengukuran tinggi badan. Silakan duduk Ibu. Gimana Ibu, ada yang ingin ditanyakan nggak dari cara untuk melakukan pengukuran tinggi badan? Berarti kalau ukur tinggi badan nggak boleh pakai sepatu, nggak boleh pakai apa-apa ya, Sus? Iya, betul sekali. Jadi tidak boleh menggunakan alas kaki. Jadi ntar udah pakai aja Bu, nanti tinggal dikurangin, itu nggak boleh ya, karena nanti hasilnya tidak akurat. Jadi lebih baik dilepas saja alas kakinya, jadi hasil pengukurannya menjadi akurat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah, Sus. Oke, terima kasih. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan tentang cara melakukan pengukuran tinggi badan. Untuk selanjutnya ada cara untuk melakukan pengukuran lingkar perut oleh teman saya. Terima kasih Bu-Ibu. Iya, Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah perawat dari Puskesmas Kelurahan Kuningan Barat untuk melakukan pengukuran lingkar perut kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan kita nanti selanjutnya ibu bisa mengapakan ke masyarakat kita di Posbindu. Untuk mengukur berarti langsung ya? Ya, contoh. Untuk pengukuran lingkar perut itu adalah diambil itu tulang rusuk terakhir sama tulang pinggul, itu diambil dari tengah antara rusuk terakhir dengan pinggul kita. Jadi caranya itu alhamdulillah ini ibu kader kita lingkar perutnya cuma 70, sementara untuk perempuan itu adalah normalnya 80 dan untuk laki-laki adalah 90. Jadi subhanallah ibu kader kita ini cukup hebat untuk menjaga ideal badannya ya. Mudah-mudahan. Gimana tensinya Bu? Tensi normal saya. Oh, tensi normal. Alhamdulillah. Tinggi badannya 153. Oh, 193. Berat badan 52. Oh, nanti bisa kita hitung dengan IMT ya, berarti berat badan per tinggi badan kali meter kuadrat ya. Pertahankan ya Bu ya, jaga kesehatannya, makan sayur dan buah. Mudah-mudahan ibu sehat selalu ya Bu. Amin. Nanti dipraktekkan ya Bu sama teman-temannya, sama masyarakat tetangganya yang ada di warga Kuningan Barat ya Bu ya. Mudah-mudahan ibu sehat selalu. Insya Allah ibu nanti dengan mempraktekkan ilmu yang ibu dapat, mudah-mudahan ada pahala untuk ibu. Amin. Makasih. Selanjutnya giliran saya untuk memberikan mencontohkan bagaimana nanti pengukuran tekanan darah Bapak Ibu. Nanti apa yang kita contohkan Bapak Ibu praktekkan di Posbindu masing-masing ya. Siapa yang mau jadi contoh yang mau dapat pemeriksaan tekanan darah? Bapak aja nih Bapak. Bapak ya? Bapak tadi pengen ibu semua Pak. Bapak ya dari ibu ya. Bapak boleh di sini. Silakan maju. Silakan Pak. Bapak namanya siapa? Yoga. Ya, sini Pak Yoga silakan. Usianya berapa Pak? Sudah saya Berapa Pak usianya? 19. 19 tahun. Oke, Sudah masuk dari PTN. sudah masuk PTN ya Pak. Karena kan pengukuran Mas Yoga ya. Karena pengukuran untuk PTN itu harus di atas usia 15 tahun. Oke, Mas. Hari ini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Ini ya. Tidak dalam kondisi yang capek. Aktivitas fisik tadi habis ngapain? Cuma ngepel aja sih biasa. Oke, habis ngepel ya. Tadi udah minum ya? Udah. Oke. Ya, hari ini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Kayaknya Mas Yoga masih ngos-ngosan ya. Tarik nafas yang dalam dulu Mas sebelum kita melakukan pemeriksaan. Oke, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut, pelan-pelan. Oke, kita pastikan Mas Yoga duduknya tegak. Kaki menyentuh lantai. Kemudian sudah dalam kondisi yang rileks ya. Sekarang kita melakukan pemeriksaan. Harus kita pastikan ibu-ibu kader semua bahwa baterainya sudah terisi dan sudah diganti ya. Jadi dalam kondisi bahwa tensi ini sudah bagus dan layak untuk dipakai. Oke, maaf ya Mas ya. Kita lakukan pemeriksaan. Ya silahkan. Dipastikan ibu-ibu bahwa pakaian yang dipakai adalah tidak tebal, kemudian terlihat. Jadi pada saat kita memasukkan dan melakukan pemeriksaan semuanya dalam kondisi yang aman. Kali pengukuran kita pastikan harus sejajar dengan arteri brachial. Oke. Kita lakukan pengukuran.
Oke, Mas Yoga, pada saat melakukan pengukuran tidak boleh berbicara ya. Tidak boleh berbicara, tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Kita lakukan secara perlahan. Sedang melakukan proses pengukuran tekanan darah. Mudah-mudahan tekanan darahnya bagus ya. Tarik nafas. Relax. Saat ini kita dalam proses pengukuran tekanan darahnya dan masih berproses. Nanti ibu-ibu kader semua ya dalam melakukan pengukuran harus dalam kondisi pasiennya dalam kondisi rileks ya. Dan ternyata alhamdulillah tekanan darahnya bagus 127/81 ya. Nah kemudian kita bisa lepaskan secara perlahan. Dan selesai pemeriksaan, pada saat nanti ibu-ibu di pos bindu selesai melakukan pemeriksaan, jangan lupa baterainya kita lepaskan ya. Baterainya kita lepaskan. Baterainya kita lepaskan ya Bapak Ibu. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan harus dipastikan bahwa memang semuanya kondisinya dalam keadaan yang baik. Ya, oke, ya sudah ya. Kemudian ini bisa kita simpan kembali. Oke, kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tadi kita sudah melakukan proses ada 4, yaitu mulai dari pengukuran tinggi badan, pengukuran berat badan, pengukuran lingkar perut, dan terakhir adalah pengukuran tekanan darah. Ada yang belum jelas? Sudah ada? Sudah cukup jelas. Oke. Jadi karena saya anggap Bapak Ibu sudah memahami dan mengetahui bagaimana pengukuran secara keseluruhan. Saya harap pelatihan kita hari ini bisa dilakukan nanti di pos bindu masing-masing ya Bapak Ibu, dan saya harap dalam melakukan pelatihan Bapak Ibu tetap melakukan secara profesionalisme sebagai seorang kader yang bisa diandalkan oleh masyarakat. Demikian akhir kata dari pelatihan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semua Bapak Ibu ya. Semoga semua selalu sehat ya. Oke, harus tetap mengutamakan prokes. Saya hanya dok, kenapa dicabut ya karena pos bindu sekali sebulan kan ya dok ya? Iya, kita harus hemat baterai. Ya, Sekali sebulan ya dok ya? betul, kita harus hemat baterai. Kemudian kita harus memastikan bahwa nanti pada saat kita pakai alatnya dalam kondisi yang masih bagus ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup ya. Oke, di akhir saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu ya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum